Nah, tiba-tiba saya menemukan tulisan yang di sini disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro itu muridnya, kakeknya seorang Habib dari Pekalongan. Nama guru Pangeran Diponegoro ini Habib Alwi bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, pernahkah Anda mendengar sebuah kisah yang menceritakan bahwa Pangeran Diponegoro mempunyai guru seorang Habib bermarga bin Yahya? Pernah dengar nggak? Saya sendiri sebelumnya tidak pernah mendengar dari literasi sejarah Pangeran Diponegoro, baik yang saya dengarkan dari kisah-kisah para kiai kita ulama Nusantara maupun dari tulisan-tulisan yang ada. Tidak pernah menemukan tulisan cerita sejarah bahwa Pangeran Diponegoro mempunyai guru seorang Habib dari marga bin Yahya. Sebelumnya tidak pernah. Nah, tiba-tiba saya menemukan tulisan yang di sini disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro itu muridnya, kakeknya seorang Habib dari Pekalongan. Nama guru Pangeran Diponegoro ini Habib Alwi bin Yahya. Siapakah sumbernya? Nah, di dalam tulisan ini disebutkan atas penuturan dari Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, baik, agar tidak penasaran saya baca saja ya. Ini saya baca tulisannya. Ini ditulis di jaringansantri.com ya. Jaringansantri.com websitenya. Judulnya Kisah Pencarian Makam Habib Alwi bin Yahya, Guru Pangeran Diponegoro. Ya, nanti silakan Anda buka sendiri di googling, nanti akan keluar. Dikira saya menceritakan sebuah kisah palsu, hoax. Enggak. Ini ditulis pada bulan Januari, tepatnya 16 Januari tahun 2021 yang lalu ya. Jadi sekarang 2024 sekitar 3 tahunan yang lalu berarti. Oke, langsung saja saya baca ya. Pencarian makam Habib Alwi bin Yahya dilakukan atas perintah Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Hasim bin Yahya Pekalongan. Ini alinea pertama sudah bunyi gini. Pada suatu saat beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya atau yang biasa kami panggil Aba Lutfi dawuh kepada Bapak, si kae kidul tanahe awake dhewe ana makam min auliya illah lurunen. Si itu di selatan tanah saya ada makam waliullah, carilah. Tanah yang dimaksud terletak di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Ini lengkap nih detailnya. Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Singkat cerita, Bapak langsung melaksanakan dawuh tersebut. Proses pencarian memakan waktu berbulan-bulan karena Aba Lutfi hanya memberikan petunjuk di selatan tanah beliau. Bapak mulai menelusuri desa-desa tempat yang dimaksud. Ini nampaknya sang penulis adalah anak dari Bapak yang diperintah oleh Habib Lutfi bin Yahya. Bapak mulai menelusuri desa-desa tempat yang dimaksud. Mencari petunjuk kepada sesepuh-sesepuh di desa tersebut, adakah makam tua di sekitar daerah itu. Alhasil, setelah mengumpulkan informasi dari masyarakat dan sesepuh-sesepuh sekitar, merujuklah pada sebuah pemakaman kuno yang terletak di tengah-tengah perkebunan dan hutan bambu.
Mengenai siapa yang dimakamkan di sana, para sesepuh berbeda-beda versi. Ada yang mengatakan ini makam si A, si B, si C, dan sebagainya. Setelah mendatangi lokasi yang dimaksud, saat itu Babak melakukan proses pencarian sendirian. Dan benar saja, di lokasi itu terdapat pemakaman tua yang terdapat sekitar 30 makam. Di sekeliling makam terdapat seperti reruntuhan tembok yang tertimbun tanah dan terdapat lumut hijau yang mengelilingi makam. Setelah itu Babak duduk sejenak berwasilah dan mengirim hadiah Fatihah kepada Aba Lutfi. Saat itu kejadian spiritual pun terjadi. Babak menyaksikan daun-daun yang berserakan di sekitar makam semuanya berdiri. Pohon-pohon bambu pun seakan merunduk. Saat itu seakan merujuk pada satu makam yang berada di tengah. Beliau pun yakin bahwa itu makam yang dicari. Setelah itu, beliau menggambar denah lokasi, termasuk reruntuhan tembok di area makam, dan mencatat semua keterangan-keterangan yang diperoleh dari sesepuh-sesepuh. Kemudian pada satu kesempatan catatan itu dilaporkan kepada Aba Lutfi. Niki bah, insya Allah sampun ketemu, sambil menjelaskan tata letak pemakaman. Jarene iku makome sopo. Katanya ini makam siapa? Tanya beliau. Kata mbah ini makam si A, kata mbah ini makam si B, kata mbah ini makam si C. Hehehe, salah kabeh. Salah semua. Dengan senyum khas beliau. Beliau maksudnya adalah Pak Lutfi bin Yahya ya. Lah terusin kan bah. Lalu siapa bah? Itu adalah makam jid saya Al-Habib Alwi bin Yahya. Beliau adalah guru Pangeran Diponegoro. Dan reruntuhan tembok di sekelilingnya merupakan benteng pertahanan terakhir beliau ketika berperang dengan para penjajah. Kemudian beliau wafat dan dimakamkan di tempat tersebut. Ditulis oleh Al-Fakir Muhammad Ihsanur Rizki. Al-Fakir Muhammad Ihsanur Rizki. Kisah ini saya dapatkan langsung dari pelaku cerita yang kebetulan ayah saya sendiri sewaktu saya diajak ziarah ke makam Habib Alwi bin Yahya. Al-Fatihah, semoga dengan kecintaan kita kepada aulia dan dzurriyyah Rasul dapat memberikan keberkahan dalam hidup. Amin. Sumber Fah Syarifah Widya Kamila. Masih ada sumber lagi. Oke ya, itu ini ada fotonya juga nih, tak screenshot ya. Nah, sekarang apakah Anda percaya dengan kisah tersebut? Betulkah bahwa Pangeran Diponegoro punya guru namanya Habib Alwi bin Yahya? Sejauh yang saya pelajari tentang sejarah dan kisah Pangeran Diponegoro, dari kisah perang Jawa sampai ditangkap dan diasingkan sampai meninggalnya di Makassar, saya sendiri belum pernah mendengar cerita yang seperti ini. Tidak pernah mendengar cerita bahwa Pangeran Diponegoro punya guru dari marga keturunan Yaman yang namanya Habib Alwi bin Yahya. Ya baru kali ini saya mendengar ini. Dan ini alamatnya lengkap ini. Alamat desanya lengkap. Yakni di desa apa tadi? Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Ini bisa ditelusur untuk membuktikan benar dan tidaknya cerita yang ditulis ini. Dan penulisnya juga lengkap ini. Namanya tadi Al-Fakir Muhammad Ihsanur Rizki ya. Muhammad Ihsanur Rizki di desa mana tadi? Limbangan ya, Pekalongan. Coba yang dekat dicari, di cross check adakah orang tersebut, adakah nama tersebut ya. Untuk sekalian meng-cross check, mengklarifikasi tentang cerita dan kisah ini.
Tentu saja dalam konteks manuskrip tidak bisa dipercaya, tidak bisa dijadikan alat bukti sama sekali karena ini hanya berdasarkan kisah penuturan dari alam gaib nih. Kecuali kemudian ada manuskrip-manuskrip. Ya kalau kita simak dari kisahnya ini kan berarti kan kisah mistis sekali ya. Dan ini biasa bahwa Pak Lutfi bin Yahya di dalam membuat atau menciptakan sejarah tentang makam-makam tua, dikatakan makam leluhurnya itu sudah banyak terjadi, dan itu berasa kemarin bikin video dan itu dibenarkan oleh penulis buku ini, Zainul Milal Bisawi, buku Jejaring Ulama Diponegoro. Habib Lutfi banyak menemukan makam-makam tua dinamain leluhurnya, yang itu semua atas dasar mimpi. Apakah Anda percaya? Kalau saya tidak percaya sama sekali, karena bukan hanya persoalan saya dalam kisah sejarah Pangeran Diponegoro tidak pernah menemukan kisah itu, tetapi kalau basisnya mimpi ya tentu tidak bisa kita percaya sama sekali. Oke ya, itu saja sepenggal kisah yang cukup mengejutkan, tapi saya nggak terkejut. Mengejutkan dalam konteks, apa iya itu Pangeran Diponegoro punya guru Habib gitu. Terkejut dalam hal itu, tetapi tidak terkejut kalau mendengar kisah model seperti ini ya, maksudnya begitu. Karena bukan hanya ini saja gitu. Ini saya screenshot ya judulnya. Nanti silakan dicek sendiri, mudah-mudahan nggak dihapus setelah saya muat ini. Di situs jaringansantri.com. Allah ya karim. Di antara kisah tentang guru-guru Pangeran Diponegoro ini saya bacakan ya. Itu pernah diceritakan oleh Mbah Romo Kiai Halwani ya. Ini saya bacakan ya. Ini tidak menyebutkan sama sekali ada nama Habib sebagai gurunya Pangeran Diponegoro. Ini ditulis oleh NU Online ya, NU Online, nu.or.id pada Januari juga, ini Januari 2021. Judulnya Jalur Keilmuan Pangeran Diponegoro. Oke, nah saya screenshot juga, biar saya juga tidak dituduh hoak oleh sampean. Soalnya para mukibin banyak sekali nuduh saya hoak gitu. Jakarta, NU Online, Wakil Rois Surya PWNU Jawa Tengah Ki Ahmad Halwani pada Khaul Pangeran Diponegoro hari Jumat 15 Januari malam mengatakan Pangeran Diponegoro adalah seorang fakih juga sufi, punya guru syariat dan guru tarekat. Pangeran Diponegoro pernah mengaji ilmu hikmah kepada Simbah Kiai Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso, Salaman, dan mengkaji ilmu tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi Pesantren Bagelen Purworejo yang makamnya ada di Godegan, Bantul, kata Kiai Ahmad Halwani dalam haul bertema menjaga warisan Nusantara. Menurut Kiai Halwani, Kiai Haji Baidowi adalah seorang ulama besar, memiliki putra Kiai Hasan Muhibat. Salah satu keturunan dari Kiai Hasan adalah Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Sedangkan guru ilmu syariat Diponegoro adalah Kiai Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Ada sosok ulama yang menjadi Manggolo Yudo Diponegoro, Simbah Kiai Abdur Rauf, kakeknya Mbah Dalhar Watu Congol, Magelang, yang kemudian ditunjuk sebagai bendahara perang Diponegoro, yaitu Kiai Gedong Magelang. Papar Kiai Halwani dilansir oleh NU Online. Oke. Pusat peperangan ada di kampung yang bernama Benteng, dekat Langgar Agung, tempat mujahadah. Tempat mujahadah lain di belakang pesantren Api Tegalrejo, Magelang. Jadi, Pangeran Diponegoro lahir di Jogja, punya peninggalan mujahadah di dua tempat katanya. Mujahadah dilakukan Pangeran Diponegoro dengan niat mendapat keberkahan dari sang guru Kiai Haji Nur Muhammad. Jelas Kiai Halwani. Pengasuh pesantren An-Nawawi Berjalan Purworejo ini mengatakan Mbah Hasyim Asngari juga punya guru syariat Syekhona Khalil Pangkalan Madura. Ketika menjadi
Katib Syekh Termas di Mekah, Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari talqin baiat tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Syekh Mahfud Termas Pacitan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampil putra tarekat mendampingi Bung Karno yakni Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih menjadi wakil presiden pertama. Bung Hatta adalah putra Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Batu Ampar, Sumatera Barat. Oke, itu ya diantara kisah lain yang menceritakan tentang guru-guru Pangeran Diponegoro. Versinya Pak Al-Wali semuanya adalah ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Nusantara, dan tidak satupun menyebut punya guru dari marga Habib Ba'alawi Yaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.